Lah aku pas. Oke, cewek. Maaf ya bergoyang-goyang. Selaku Menteri Mata Imajinasi dan Budaya. Yoi. Aku dong. Sekarang malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya, yaitu pada kitab Al-Faraid yaitu kaidah umum nomor 78 dan 789 dan 10. Nah, yang pertama itu adalah nomor 7. Nomor 7, kaidah nomor 7 itu berbunyi al-hulu la yadkhulu tahtal yadi. Artinya orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan. Nah, maksudnya apa orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan? Itu jadi contohnya kayak semisal ada laki-laki itu berzina dengan budak perempuan, meskipun mereka itu saling suka sama suka, tapi si laki-laki itu masih dituntut untuk membayar mas kawin karena dia itu berzinanya dengan budak perempuan, dengan budak. Nah, sedangkan budak itu dia masih mempunyai majikan atau masih ada yang punya majikan. Jadi kalau misal dia orang merdeka, maka dia tuh udah nggak masuk di bawah tangan, maksudnya udah nggak masuk dalam kekuasaan orang lain. Nah, jadi kalau misal berzina dengan budak, maka yang laki-laki itu masih harus bayar mas kawin karena dia masih budak, masih punya majikan. Terus yang nomor 8 itu bunyinya harimu syai'i bimanzilatihi. Maksudnya artinya adalah yang melingkupi sesuatu, yaitu yang menempati sesuatu. Nah, maksudnya kan di sini ada harim. Maksudnya harim itu adalah Temenku. Iya. Dengan pagar atau emper. Nah, juga bisa diartikan bisa diartikan dengan yang mengitari, Mbak geser sini biar kelihatan lari banyak. Yang mengitari sesuatu. Enggak, Mbak bener sini. Terus contohnya itu kalau di kaidah ini itu dia contohnya ada ketika kita itu wudhu. Nah, kalau ayat Al-Quran itu kan memerintahkan kita wudhu itu membasuh muka. Tapi menurut fikih itu kita juga disunahkan untuk membasuh sebagian kepala. Jadi di sini nih sebagian kepala, karena sebagian kepala ini juga masih harimnya muka. Maksudnya masih di sekitarnya muka, yang mengitari muka itu. Jadi dia masih jadi yang melingkupi sesuatu itu menempati tempatnya sesuatu itu. Jadi yang melingkupi sesuatu ini juga melingkupi tempatnya sesuatu. Terus yang kaidah ke-9 itu bunyinya idza jama'a amrani min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dawala ahaduhuma fil akhari ghalibun. Oke, artinya apabila manakala ada dua perkara yang dia satu jenis berkumpul dan maksudnya itu juga nggak beda, maka yang salah satunya ini akan masuk ke dalam yang lainnya. Nah, contohnya itu kayak contoh pertama itu ya kayak misal orang dituduh berzina 2 kali. Nah, kemudian akhirnya dia dibawa ke pengadilan. Terus akhirnya dibawa ke pengadilan, terus dia ngaku kalau dia berzina 2 kali. Terus dia kan dituntut hukuman, maka hukumannya itu cuma 1 doang karena zinanya 2 kali. Nah, jadi zina 2 kali itu kan maksudnya juga sama kan, jadi hukumannya itu cuma sekali saja. Terus contohnya lagi itu kayak semisal kita habis haid belum sempat suci, tapi udah selesai haid, belum sempat mandi besar. Terus kemudian kita junub. Nah, kan junub juga harus mandi besar. Nah, jadi selesai kita haid terus kita junub, kan belum mandi, maka mandinya itu cuma sekali, cuma buat ngilangin hadas besar doang. Jadi tapi kalau kita habis junub terus kita lupa kalau kita belum mandi besar, cuma mandi biasa, gimana hukumnya apa? Nggak bisa lah, kan masih najis. Ya pokoknya seperti itu. Jadi terus
Jadi kalau misal ada dua perkara itu, jadi kita yang satunya itu masuk. Terus yang di kaidah ke-10 itu bunyinya iqrarul dalami aula min ihwalihi. Artinya mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya. Nah, di sini contohnya itu adalah ketika ada orang sakit. Jadi ceritanya itu ada orang sakit keras. Orang sakit keras terus kemudian dia berwasiat kayak gini. Kalau misal aku udah meninggal, nanti kasihin hartaku ke anakku. Nah, padahal anaknya itu udah meninggal duluan, dia cuma punya cucu. Maka dengan sendirinya harta itu jatuh kepada cucunya karena si anak itu anaknya sendiri sudah meninggal dan dianya cuma punya cucu. Sabar, gak disawah kita soalnya bro. Nah, jadi hikmahnya pada malam Ini mbak, tentang kaidah. Tuh, babit kenang-kenangan dari aku tuh. Kaidah nomor 7890 dan kaidah tersebut beserta aja. Oke, ada mau ditanyakan? Apa ya? Tadi kaidah nomor berapa aja kakak? 7890. Oke, kalau 8 apa kakak? Yang meliputi sesuatu itu maka meliputi pula tempatnya sesuatu itu. Sip. Oke, sekian dari saya. Kurang